Kita Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وذكرنا ما نسينا وما جهلنا وزدنا علما وفقها وعملا. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang dengan taufik inayahnya kita bermajelis bersama di Mushola Al-Amir, yang semoga usaha dan niat baik kita kelak nanti mendapatkan ridha dan rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi yang cerah dan penuh berkah ini, insyaallah taala kita akan ambil materi tafsir dari surat Al-Baqarah. Kita sampai pada ayat ke 47 dan seterusnya. Dan yang menjadi tema dari ayat-ayat ini yaitu tentang nikmat Allah yang Allah berikan kepada Bani Israel. Berbicara tentang nikmat, ada ujian. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bermuamalah dengan hambanya lebih mengedepankan nikmat daripada ujian. Dan kalau kita perhatikan pada kehidupan kita, sesungguhnya yang terbanyak nikmat atau ujiannya? Nikmat. Namun terkadang kita terlalu fokus dengan ujian sehingga nikmat yang ada pada diri kita hilang karena memikirkan ujian. Jikalau kita bersikap adil atau bersikap mensyukuri, tentunya kita lebih bisa merasakan kenikmatan daripada ujian. Sebagai contohnya dalam kehidupan kita, sakit dan sehat yang kita rasakan dalam kehidupan lebih banyak sehat. Perintah dan di luar perintah dari Allah dengan tidak perintah bebas. Lebih banyak perintah atau kebebasan? Bebas. Allah wajibkan kita berpuasa Ramadan. Berapa lama? 1 bulan saja. Sedangkan bulan ada 12 bulan. Allah perintahkan kita sholat 5 waktu. Setiap waktunya lama-lamanya berapa? Paling lama 10 menit. Itu sholat apa? Wajib. Kalau sholat sunnah, tarawih misalnya, yang 11 rakaat 1 jam, yang 23 rakaat, yang 11 rakaat 1 jam, yang 23 rakaat
Sepertinya belum dijawab. Sholat terawih, kalau sholat wajib kan tadi 10 menit paling lama. Setelahnya ngapain? Bebas. Yang mau masak, mau jalan-jalan silahkan. Yang mau olahraga terbuka. Yang sholat sunnah misalnya, sholat terawih. Hukum sholat terawih wajib atau sunnah? Sunnah. Yang 11 rakaat 1 jam, yang 23 rakaat. Yang bilang setengah jam dari siapa ya? Yang 11 rakaat saja 1 jam. 23 rakaat yang 3 kali 2 jam gitu kan? Nah itu yang benar. Jangan bilang setengah jam. Terawih. Jadi teringat cerita Ustadznya Muhammadiyah menghadiri acara organisasi NU di Tokfuiran. Singkat cerita, untuk memuliakan tamu, maka dimintalah Ustadz Muhammadiyah untuk jadi imam salat tarawih. Sebelum sholat, si imam bertanya, mau diimamin gaya NU atau Muhammadiyah? Kata jamaah salat serentak, NU. Dari berapa rakaat? 23. Maka sholatlah sholat tarawih. Rakaat pertama, rakaat kedua, sampai pada 4 rakaat kan ada istirahatnya tarawih. Itu apa? Bacaannya panjang, rukuknya lama, sujudnya lumayan panjang gitu. Setelah di 4 pertengahan menghadaplah si imam. Gimana lanjut ala Muhammadiyah NU? Muhammadiyah separuh saja sudah lama, gimana dengan berikutnya? Akhirnya ya sudah Muhammadiyah saja aja. Akhirnya ada guyonan baru kali ini orang Muhammadiyah memuhammadiyahkan di kandang NU. Cerita itu. Baik, al-kulihal kembali kepada tadi, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala bermuamalah dengan hambanya atas dasar nikmat. Oleh karenanya dalam kehidupan manusia, akhir daripada kehidupannya adalah mati atau hidup? Hidup. Insyaallah ta'ala kita semua akan hidup selama-lamanya di surga. Amin. Khalidina fiha abada. Maka hidup dan mati, mana yang lebih diminta? Coba tanya ibu-ibu, semoga Allah panjangkan umur ibu-ibu. Ibu-ibu, semoga setelah ini semuanya wafat. Tuh kan? Gak ada yang amin. Mana yang diinginkan, panjang umur atau tidak panjang? Sehingga hidup itu lebih nikmat. Oleh karenanya akhir daripada kehidupan kita adalah hidup, yaitu di surga kelak nanti. Maka pertama Allah ingatkan kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepada kalian. Nikmat apa itu? Nikmat jadi raja dan nabi-nabi. Maka Allah memberikan Bani Israel kenikmatan berupa kenabian dan kerajaan.
Dan dua nikmat ini, nikmat dunia dan nikmat agama. Raja iya, nah iya. Maka Allah memberitahukan kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang kuberikan kepada kalian, yaitu nikmat menjadi raja-raja dan nabi. Dan aku telah memuliakan, melebihkan kalian di atas seluruh umat. Allah melebihkan Bani Israel di zamannya. Di zamannya nabi-nabi dari mereka. Dan bahkan kalau kita perhatikan jumlah nabi itu 1400 sekian. Nabi yang terbanyak di kalangan orang Arab, Jawa, Sunda, atau Bani Israel? Bani Israel. Nabi-nabi yang terbanyak 60% dari semua nabi, Nabi Adam sampai yang paling akhir. Maka yang terbanyak ada di Bani Israel. Bani Israel adalah keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Siapa Nabi Yakub? Anaknya Nabi Ishak. Siapa Nabi Ishak? Anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka 60% dari nabi-nabi semuanya dari Bani Israel. Nabi Arab itu cuma 4. Sebutkan Nabi Arab, hanya 4. Saleh, Hud, Syuaib, terakhir. Nabi Arab itu hanya ada 4. Hud, Saleh, Syuaib, terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Jawa, Nabi Sunda, Lia Eden sama pernah ada cerita itu Jibril sama Nabi ketemu di Indonesia. Lia Eden sama apa itu? Musadek ya. Konon katanya mau dipenjara dalam satu penjara. Ditanya sama polisi, wahai Jibril, kenal gak sama Musadek? Gak kenal. Sila ini tanya, wahai Jibril, kenal gak dengan Nabi yang satu ini? Gak kenal. Kata polisi, benar. Sesat dua-duanya. Kenapa? Andai kata Jibril dan ini nabinya pasti saling kenal. Karena Jibril tugasnya menyampaikan wahyu kepada Nabi. Ternyata baru kali ini ada Jibril gak kenal sama Nabi. Maka Allah memberikan kenikmatan kepada Bani Israel berupa raja dan nabi-nabi. Kebanyakan para nabi dari Bani Israel. Inilah kenikmatan agama yang Allah berikan kepada Bani Israel. Yang kedua, setelah Allah menyebutkan tentang kenikmatan, Allah memberikan ancaman. Wattaqu yawman, dan takutlah oleh kalian hari. Hari apa yang patut ditakuti? La tajzi nafsun an nafsin syai'a. Hari di mana seorang tidak dapat membela kepada seorang yang lain. Wala yuqbalu minha syafa'ah, dan tidak diterima syafaat. Wala yu'khadhu minha 'adlun, dan tidak ada namanya tebusan. Wala hum yunsarun, dan mereka tidak akan ditolong. Tidak ada namanya pembelaan dari orang terdekat kita. Seorang ibu ke ayah, suami ke istri, istri ke suami, anak-anak, tidak ada. Semuanya pada lari, masing-masing sibuk dengan dirinya sendiri, mengatakan nafsi, nafsi, diriku, diriku. Tidak ada namanya syafaat, tidak ada namanya tebusan. Kalau di dunia
orang di penjara masih bisa ditebus dan tidak ada pertolongan. Inilah hari yang Allah ancamkan kepada manusia, hari yang berat. Itulah hari kiamat. Hari kiamat, hari semua orang-orang terdekat dari kita mengatakan nafsi, nafsi, diriku, diriku. Hari yang jika hari dunia kita bisa menyembunyikan rahasia. Kalau kita punya rahasia, kemudian gak kita beritahukan, itu gak ada yang tahu. Namun kalau kita punya rahasia sudah kita beritahukan, maka akan ada orang yang tahu dan kita akan menjadi budaknya. Seseorang mengatakan seseorang itu hambanya rahasia. Jika dia punya rahasia kemudian dikasih tahu, dia akan tersandra dengan rahasianya sendiri. Oleh karenanya Bu, tempat untuk menyimpan rahasia paling aman di mana? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, suami. Suami. Ibu kalau cerita kepada suami aman dah? Ibu cerita dari awal sampai akhir. Gimana Pak? Ya. Itu jadinya itu beda ya Pak. Kalau ditanya tadi apa? Tadi cerita apa? Bukan gak ingat, gak denger emang. Makanya tempat menyimpan rahasia paling aman di suami. Namun hari akhirat enggak. Yaumut taghabun. Hari yang Allah buka semua kesalahan-kesalahan, semua isi hati Allah buka. Wa hussila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idzin la khabir. Surah apa itu? Gak usah dibaca dari awalnya. Wa hussila ma fis sudur wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza mu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bil yawma idzin la khabir. Kalau belum dibaca dari awal enggak ketemu. Wal 'adiyati dhabha. Tapi kalau dibaca akhirannya agak terlintas. Iya karena berdua, iya karena saya surat apa? Masih mikir. Al-Fatihah. Gak apa-apa. Memang gitu ya. Wa hussila ma fis sudur, akan dibuka apa-apa yang dulu pernah disimpan, dirahasiakan fis sudur, di dalam dada hati. Kapan itu? Yaumut taghabun. Itulah hari kiamat. Maka Allah mengancam. Setelah Allah beri kenikmatan, kemudian Allah ancam. Apa pesan tadaburnya? Wahai Bani Israel, jika kenikmatan yang Allah berikan kepadamu tidak bisa menjadikanmu orang baik, maka jadilah orang baik dengan ancamannya. Kan manusia itu terkadang dikasih kebaikan gak jadi baik, tapi ketika dikasih teguran baru kembali kepada Allah. Ada gitu? Jangan bilang banyak.
Dikasih kenikmatan malah menjauh. Ketika dikasih ujian barulah apa? Mendekat. Alhamdulillah masih bisa mendekat. Dan itu mungkin caranya Allah yang halus. Dikasih kenikmatan tidak menyadarkan diri, dikasih ujian baru mendekat. Allah menegaskan dalam surat Al-Isra ayat 83 dan Fussilat 51. Wa idza an'amna 'alal insan a'rada wa na'a bijanibi wa idza massahu syarru kana ya'usa atau dalam ayat lain fadu du'ain ariyah. Al-Isra 83 dan Fussilat 51. Di antara manusia ada yang karakternya gitu. Apa itu gitunya? Jika dikasih kenikmatan berpaling menjauh. Namun ketika dikasih ujian putus asa. Atau ketika dikasih kenikmatan berpaling menjauh. Ketika dikasih ujian doanya panjang. Tahu doanya panjang? Pak lama biasanya kalau gak ada ujian kita apa? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min syarri fitnatil mahya wal mamat. Assalamualaikum astagfirullah langsung bilang. Tapi ketika mendapatkan ujian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung astagfirullah. Biasanya astagfirullah. Ini apa? Menjiwai benar. Astagfirullah ya Allah. Fadu du'ain alim. Doa yang panjang, menjiwai, mendalami. Masya Allah. Mungkin temannya pun heran. Tumpen ya. Biasanya apa? Kita baru salah sudah hilang orangnya gitu. Ini apa? Kita sudah sholat sunnah rawatib masih saja di pojokan. Usut punya masalah. Baik gak? Alhamdulillah masih baik nih. Kan di antara hikmahnya ujian apa? Kenapa harus ada ujian dalam kehidupan? Di antara hikmahnya al-firaru minallah ilallah. Di antara hikmah dari ujian yang awalnya lari dari Allah sekarang kembali kepada Allah. Awalnya gak pernah sholat tahajud yang mulai. Kalau pas punya masalah, langsung sepertiga malam bangun. Dan itu diantara hikmah daripada ujian. Al-firaru minallah ilallah. Yang awalnya menjauh dari Allah menjadi mendekat. Yang awalnya berpaling dari Allah sekarang menghadap. Yang awalnya tidak pernah kenal Allah sekarang selalu mengingat Allah. Maka Allah menegaskan, wahai Bani Israel, jika kenikmatan yang Allah berikan kepadamu tidak menjadikanmu sebagai orang yang baik, maka jadilah orang baik dengan ancamannya. Namun jika dikasih kebaikan tidak menjadi baik, dikasih ujian juga gak baik, mungkin gak? Mungkin. Maka orang seperti wassalam, orang yang pantas mendapatkan murka dari Allah. Itulah Bani Israil. Dikasih kenikmatan tidak menjadikan dia orang soleh. Dikasih ujian juga tidak menjadikan dia orang soleh. Inilah orang yang pantas mendapatkan murka dari Allah.
Ayo. Tolong. Tadi sudah penuh. Pakai di Al-Ikhlas sudah habis. Baik. Maka kita mengkaji surat Al-Baqarah, dan di awal kita sebutkan surat Al-Baqarah lebih fokus kepada Bani Israel. Siapakah umat Bani Israel? Adalah umat manusia yang Allah marah dengan mereka. Agar kita tidak mendapatkan murkanya Allah, maka kita harus mempelajari sifat-sifat apa saja yang dimiliki oleh Bani Israel yang dengannya Allah menjadi marah. Di antara tadi, dikasih kenikmatan tidak menjadikan dia orang yang soleh, dikasih ancaman juga tidak menjadikan dia orang yang soleh. Ayat setelahnya, original. Nikmat apa saja yang Allah berikan kepada Bani Israel. Yang pertama, sebelum kita masuk pada ayat, isi Al-Quran Al-Karim itu 3. 1, kisah-kisah. 2, akidah. 3, syariat. Isi Al-Quran kalau kita petakan, kelompokkan, sepertiganya adalah kisah-kisah. Dalam Al-Quran sebutkan kisah-kisah. Ada kisah apa saja? Yusuf. Nabi Yusuf pertama. Nabi Yusuf. Apalagi? Nabi Musa. Apalagi? Gajah. Pasukan bergajah. Apalagi? Semut. Surat An-Naml. Apalagi? Kisah Nabi Sulaiman, kisah Nabi Adam, dan seterusnya. Yang hal itu menegaskan sepertiga isi Quran adalah tentang kisah. Salah satu caranya Allah mengajak manusia untuk kembali kepada jalannya dengan dikasih kisah. Maka di antara cara memberikan materi itu dengan kisah. Kan anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak suka dikasih kisah. Makanya orang bilang apa? Kalau mau tidur apa? Dongeng. Maka di antara cerita yang kita akan mengambil iktibar, ibrah, pelajaran tentang kisah yang menegaskan tentang kenikmatan Bani Israel. Apa bentuknya? Allah jauhkan, Allah selamatkan dari mara bahaya. Dan di antara bentuk nikmat adalah dijauhkan dari mara bahaya. Bahkan sebelum Allah sebutkan nikmat-nikmat secara rinci kepada Bani Israel, nikmat yang pertama disebutkan adalah nikmat diselamatkan dari mara bahaya. Apa pesannya? Kenapa nikmatnya itu dijauhkan dari mara bahaya dulu?
sebelum kenikmatan sendiri. Nikmat itu dua. Ada nikmat berupa dijauhkan dari mara bahaya. Dua, kenikmatan. Kenapa yang dikisahkan tentang nikmat berupa diselamatkan, dijauhkan dari mara bahaya? Kenapa? Baik. Dalam urutan surat Al-Fil apa Quraisy dulu? Urutan secara berurut dari depan ke belakang. Al-Fil dulu apa tuh Quraisy? Al-Fil. Surat Al-Fil dulu baru surat Quraisy. Padahal dua-duanya tentang kenikmatan orang Quraisy. Dalam surat Al-Fil Allah selamatkan dari mara bahaya pasukan gajah. Dalam surat Quraisy Allah berikan kenikmatan makanan dan rasa aman. Kenapa Allah mendahulukan cerita nikmat keselamatan dari pasukan gajah daripada kenikmatan nikmat aman dan makanan? Hal ini menegaskan menghilangkan mudarat, menghilangkan mara bahaya lebih didahulukan daripada nikmat. Dua-duanya nikmat. Contoh, ada yang pernah sakit gigi? Ada yang pernah merasakan sakit gigi? Pernah semua ya? Makanya banyak sekali dokter gigi. Alhamdulillah. Ala kulli hal. Jika seseorang merasakan sakit gigi, di waktu yang sama diajak acara makan bareng, makan sate oleh teman-temannya, kira-kira ini dalam waktu yang sama, di waktu yang sama sedang sakit gigi, di waktu yang sama ini ada jarang-jarang diajak acara sama teman-temannya. Makan apa? Sate Marangi. Di mana? Katanya enak. Belum percaya kan? Kira-kira ikut di acara makan sate Marangi atau ke dokter dulu? Waktunya sama nih. Di waktu yang sama sakit gigi sudah punya janji sama dokter. Di waktu yang sama pas undangan istimewa makan sate Marangi. Kalau dibungkus nggak bisa. Ini dalam satu waktu. Ambillah pelajaran dari Quran. Dalam kisah Bani Israel apa yang disebutkan? Nikmat dijauhkan dari mara bahaya atau kenikmatan? Dijauhkan dari mara bahaya. Hal ini menegaskan hendaknya seseorang menjauhkan mara bahaya, mudarat, masalah, sesuatu yang berat itu lebih didahulukan daripada menikmati kenikmatan. Jika dia menghadiri acara makan sate Marangi sedangkan menahan sakit gigi, kira-kira bisa menikmati nggak? Yang lainnya makannya sudah 2 tusuk, dia 1 tusuk masih sakitan, tambah sakit lagi. Sikapnya tepat gimana? Dia pergi ke dokter.
Hilangkan rasa sakitnya dulu, baru nanti menikmati sate Marapi. Maka Allah menyebutkan kenikmatan yang Allah berikan kepada Bani Israel. Dan ingatlah, najjainakum, kami menyelamatkan kalian, selamatkan. Nikmat berupa diselamatkan. Min ali Fir'aun, dari bala tentara pengikutnya Fir'aun. Dan Fir'aun ini raja Mesir. Lakop, bukan nama orang. Nama aslinya sejarah ada menyebutkan Mus'ab ibnu Rayyan. Jadi julukan raja Mesir Fir'aun. Julukan raja Romawi Kaisar. Julukan raja Persia Kisra. Julukan raja Habasya Najasyi. Julukan raja Jawa Raja Jawa Majapahit. Maka Fir'aun adalah julukan kepada raja Mesir. Namanya bukan Fir'aun. Siapa tadi? Mus'ab ibnu Rayyan. Cakep ya namanya. Fir'aun, raja yang berkuasa begitu lama. Fir'aun punya undang-undang, yang undang-undang ini menimpakan siksa kepada Bani Israel. Yasumunakum su'al adab. Mereka Fir'aun dan para pengikutnya menimpakan kepada kalian siksaan yang sangat berat. Apa siksaannya? Bentuknya apa? Sangat berat. Yudabbihuna abna'akum. Kalau terjemahan di depan, mereka menyembelih anak laki-laki kalian. Namun kalau kita tengok dari bahasa Arab, jika dzabaha tanpa tasydid artinya menyembelih sekali sembelih. Tapi jika menggunakan tasydid yudabbihu artinya menyembelih-nyembelih, memotong-motong, atau bahasa kita mutilasi. Biar ibu-ibu sudah dapat trauma, gak berani punya anak laki-laki. Yudabbihuna, mereka memutilasi, menyembelih-nyembelih, memotong-motong abna'akum, anak laki-laki kalian, wa yastahyuna nisa'akum, dan membiarkan hidup anak perempuan kalian. Wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'adzim. Dalam hal demikian itu ujian yang berat kepada Bani Israel dari Rabb. Ujian. Allah takdirkan ternyata yang berkuasa Fir'aun. Itu ujian. Ujian keimanan, ujian kepada Allah yang harus dijalani. Kapan tuh Fir'aun itu menyembelih? Apa sebabnya? Kok bisa tiba-tiba menyembelih anak Bani Israel laki-laki? Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Dan Ibnu Katsir ini tafsir yang sering mendatangkan cerita-cerita. Jadi kalau ibu-ibu ingin mendapatkan kisah-kisah cerita secara rinci dari Quran, kan Quran ada secara global, secara umum. Namun secara rinci bacalah tafsir Ibnu Katsir. Kalau ditanya Ustaz, kalau mau baca cerita yang rinci ada di kitab apa? Tafsir Ibnu Katsir.
Maka disebutkan dalam kisahnya, suatu ketika Fir'aun melihat sebuah mimpi. Mimpi yang menakutkan dirinya. Dia seorang raja. Namun ketika melihat mimpi ini ketakutan. Dengan sangat ketakutan. Apa mimpinya? Melihat tiba-tiba di perkampungan Bani Israel, Baitul Maqdis, tiba-tiba ada api yang menyala. Yang api menyala menjadi besar, kemudian memakan perkampungan-perkampungan Kipti. Jadi sukunya Fir'aun adalah Kipti. Adapun sukunya Nabi Musa, Bani Israel. Bani Israel adalah suku yang dinisbatkan kepada Nabi Yakub. Semua anak keturunan Nabi Yakub semua adalah Bani Israel penyebutannya. Ada berapa anak Nabi Yakub? Berapa anak Nabi Yakub alaihissalam? 12 anak. Laki-laki semua, cakep-cakep semuanya, pintar-pintar semuanya. Dari berapa itu? 4. Semuanya cakep-cakep. Sampai akhirnya Nabi Yakub pernah berpesan kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, jika kalian masuk ke istana Mesir, masuklah dari beberapa pintu. Jangan masuk dari satu pintu. Kenapa? Karena kalau kalian gerombolan, orang melihat kalian senang jadinya. Khawatir terkena penyakit ain. Apa itu penyakit ain? Sihir mata dari jiwa yang buruk, yang menimpakan keburukan. Makanya seseorang kalau punya kenikmatan, hendaknya mengatakan Masya Allah. Adapun kita yang melihat kenikmatan saudara kita, Masya Allah, Barakallahu fiik. Jadi kalau kita misalnya punya kebun yang indah, kebun kopi misalnya, kita punya apa? Kebun kopi yang hektar-hektar, indah kebunnya. Kita masuk kebun kita, karena takjub. Apa doanya? Masya Allah, la quwwata illa billah. Surah Al-Kahfi. Adapun kita yang melihat kenikmatan saudara kita, dia tidak terkena ain. Apa doanya? Masya Allah, Barakallahu fiik atau Barakallahu fiik. Itu doa, semoga Allah memberkahi. Misalnya teman kita baru beli mobil, Barakallahu fiik. Teman kita baru beli motor, Barakallahu fiik. Teman kita baru beli yang dipakai di jari-jari, jari apa? Kelingking, jari jempol, jari telunjuk, jari tengah, jari semuanya. Nih. Apa? Barakallahu fiik. Biar tidak terkena penyakit ain. Maka semua anak-anak Nabi Yakub alaihissalam dinamakan dengan Bani Israel. Maka Fir'aun dalam mimpinya melihat ada api dari pemukiman Bani Israel yang tiba-tiba menjadi besar, membakar, memakan. Bahasa kita apa? Si jago merah. Membakar, memakan perkampungan Kipti. Munculnya dari perkampungan Bani Israel membesar. Ternyata api ini ketika melewati perkampungan Bani Israel tidak memakannya. Si jago merah gak makan, tapi justru semakin membesar, mendekat, memakan perkampungan Kipti.
Hari pertama melihat, hari kedua melihat, ketakutan akhirnya apa? Dia berkonsultan dengan para dukun-dukunnya Fir'aun, paranormal, atau bahasanya orang bodoh. Apa katanya? Wahai Fir'aun, wahai raja, sesungguhnya dari mimpimu ada takwilnya. Apa takwilnya? Ini khawatir, membahayakan. Apa mimpinya? Akan terlahirkan di tengah-tengah mereka seorang anak bayi laki-laki yang kelak dia yang akan menumbangkan kekuasaan. Akhirnya Fir'aun dengan cepat langsung mengumpulkan dan bermusyawarah, bikinlah undang-undang. Apa undang-undangnya? Setiap bayi yang lahir dari Bani Israel harus apa? Yudabbihuna abna'akum, harus disembelih-sembelih, dipotong-potong, dimutilasi. Lihatlah kerusakan paranormal ketika Fir'aun berkonsultan dengan dukun yang ada bukannya kebaikan, justru malah petaka. Dan itu menjadi nas sunnatullah, nas Quran. Barang siapa yang dia meminta bantuan kepada jin, yang ada justru petaka. Dalam surat Al-Jin Allah berfirman, wa innahu kana rijalun minal ins ya'uduna birijali minal jin. Apa itu? Fazaduhum rohaqo. Surat Al-Jin ayat 6. Bahwasanya ada segolongan laki-laki dari bangsa manusia minta perlindungan kepada laki-laki bangsa jin. Apa yang terjadi? Zaduhum, mereka akan menambahkan kepada manusia rohakon, malapetaka, kesusahan, fitnah dan seterusnya. Dan tidak ada ceritanya orang itu datang ke dukun selesai masalah, gak ada. Justru malah diperalat. Akhirnya keluar undang-undang dari Fir'aun. Bayi anak Bani Israil yang lahir dibunuh, yang perempuan dibiarkan. Gak cuma itu, laki-lakinya mulai saat ini dijadikan budak, dipekerjakan dengan kerjaan yang berat untuk berkhidmat kepada Kipti. Jadi Bani Israil diperbudak. Sampai akhirnya setiap orang perempuan kalau lahir bayi laki-laki ketakutan. Sampai juga apa? Yang melahirkan Nabi Musa AS ketakutan. Akhirnya Allah perintahkan fa'alqihi fil yam, hanyutkan ke sungai. Ternyata skenario Allah itu yang paling kuat. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Mereka membuat makar, Allah punya makarnya. Justru bayi yang dibuang ini justru yang mampir di depan istana Fir'aun. Ketemulah sama, sebelum misalnya para pelayan-pelayan ini ada bayi dibawa ke istana. Asia melihat, yang lucunya. Akhirnya apa? Seorang perempuan tabiatnya itu apa? Punya kasih sayang kepada anak bayi. Siapa lebih sayang? Ibu atau bapak kepada bayi? Ibu. Kalau anak bayi menangis di tengah malam, yang pertama kali bangun? Ibu.
Memang bapak gitu memang. Hati Asia ada iba, ada kasih kepada Nabi Musa, hingga akhirnya justru Nabi Musa dibesarkan di dalam istana Fir'aun. Bayangkan, setiap bayi harus disembelih, bayi yang di luar disembelih, justru malah Fir'aun membesarkan bayi laki-lakinya di istana. Itulah skenario-nya Allah. Sampai akhirnya Nabi Musa besar. Dan keselamatan Nabi Musa itu ada di tangan Asia. Setiap Fir'aun mau membunuh itu gagal karena Asia. Karena sebesar-besarnya fitnah makar seorang laki akan terkalahkan dengan fitnah makar seorang, itu nyata. Ayatnya Quran, inna kaidakunna azim. Sesungguhnya tipu daya kalian siapa? Kunna dhamir untuk perempuan. Azim, besar. Maka Asia yang menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam. Sehingga keselamatan Nabi Musa alaihissalam di tangan laki-laki atau perempuan? Perempuan. Hebatnya anak laki-laki siapa? Bapak atau ibu? Hah? Hebatnya anak laki-laki ibu atau bapak? Kenapa bapaknya diam semua ya? Seorang penyair mengatakan al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah madrasah. Apa itu madrasah? Sekolah anak pertama kalinya. Jadi kalau menyekolahkan anak ke tempat sekolah itu nomor sekian. Justru pendidikan yang paling besar dari seorang ibu. Oleh karenanya jika kita menyiapkan ibu-ibu generasi yang baik, akan tercipta generasi yang terbaik juga. Kalau ibu-ibunya keadaan yang baik, insya Allah akan terlahir anak-anak yang baik. Idza a'datta sya'ban thayyiban akhlaqi syauqi. Jika menyiapkan generasi ibu-ibu itu dengan baik, sungguh Allah telah menyiapkan generasi yang istimewa, unggul di kelak suatu nanti. Tumbuh kembanglah Nabi Musa alaihissalam di istana, di bawah arahan pengasuhan oleh Asia. Sampai akhirnya nanti ketika sudah besar, ada kisah yang berantemlah antara laki-laki dari Bani Israil dan Kipti. Tidak sengaja Nabi Musa melerai, ternyata dipukul, langsung wafat. Sekali pukul langsung wafat. Akhirnya Nabi Musa dikejar-kejar untuk dibunuh. Larinya kemana? Ke Madian. Di sanalah Nabi Musa alaihissalam nantinya menikah dengan, ada menyebutkan Syuaib, ada menyebutkan bukan Syuaib, yang pasti seseorang laki-laki yang punya dua anak perempuan, kemudian dinikahkan dengan salah satunya. Nantinya Allah perintahkan kepada Nabi Musa, datangi Fir'aun. Mendatangi Fir'aun, bapak angkatnya. Sampai akhirnya di ujung daripada urusan Nabi Musa alaihissalam datang dengan lemah lembut, kemudian adu argumentasi, sampai akhirnya apa? Adu kekuatan. Apa adu kekuatannya?
paranormal ya, para sihir-sihir dikumpulkan lawan Musa. Dan Nabi Musa itu punya tongkat. Kisahnya punya tongkat, Nabi Musa punya tongkat itu ketika di Madian. Kalau di Madian itu kan kabur, dikejar. Sampai di sana Nabi Musa itu nggak punya kenalan, nggak punya siapa-siapa. Akhirnya apa? Ya sudah seorang diri di negeri perantauan. Tiba-tiba melihat ada orang berkerumun ngantri ngambil air. Nggak tahu zaman dulu tuh airnya cuma ya air sentral gitu. Air sentral semua kalau mengambil air dari air tersebut, dari sumber tersebut. Maka didapati di tengah kerumunan itu ada dua orang perempuan yang ngantri itu agak jauh dari kerumunan. Ditanya sama Nabi Musa. Nabi Musa kan seorang pemuda yang jiwa sosialnya tinggi. Ketika melihat orang lemah itu iba. Maka dia bertanya mendekat. Hei dua orang gadis perempuan, kenapa ketika antri kalian di belakang jauh? Maka dia mengatakan, ya sesungguhnya kami sedang mengantri mengambil air. Dan kami yang mengantri karena bapak kita sudah tua renta. Kita punya bapak laki-laki tapi sudah tua renta, gak mungkin ngambil. Dan kami untuk mengambil air karena berkerumun, kami apa? Malu. Kami paling akhir. Singkatnya Nabi Musa alaihissalam, kenapa kok antrinya panjang? Akhirnya Nabi Musa maju melihat dalam sumur, ternyata ada batu yang menutupi. Jadi batunya itu jatuh. Ini yang bikin lama ngantrinya. Singkat cerita Nabi Musa minta izin untuk mengeluarkan batu dari sumur. Maka Nabi Musa alaihissalam turun ke dalam sumur mengangkat batunya seorang diri. Batu ini itu harus diangkat 7 orang. Sama Nabi Musa diangkat seorang diri. Kira-kira gimana? Nah, masuk ke dalam sumur mengangkat batu sendirian. Wah, ini laki-lakinya kuat. Setelah dikeluarkan batunya, orang-orang pada ngambil air dengan mudah. Sampai akhirnya Nabi Musa yang membantu 2 orang perempuan ini ngambil air. Setelah ngambil air, sudah selesai membantu. Dan Nabi Musa gak minta upah. Padahal apa? Dia sudah lapar kemarin dikejar. Lapar gitu. Kemudian sudah ngangkat batu, turun ke sumur ngangkat batu, lapar. Tapi gak ngomong, gak enak gitu. Akhirnya apa? Nabi Musa alaihissalam bersandar di bawah pohon sambil apa? Merenungi nasib. Tidak ada siapa-siapa, tidak ada yang kenal. Kemudian berdoa. Ini doa Nabi Musa alaihissalam. Rabbi inni lima anzaltu ilayya min khairin faqir. Rabbi inni lima anzaltu ilayya min khairin faqir. Ya Allah, aku sangat fakir. Apa fakir? Membutuhkan kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku. Maksudnya Nabi Musa, ya Allah kasih saya sesuap nasi. Saya buat makan, perut sudah keroncongan, sudah berbunyi-bunyi. Ternyata habis doa gak lama langsung datang salah satu dari 2 putri tadi. Datang tiba-tiba, Nabi Musa kaget. Ngapain? Dari sini mulai. Tadi engkau Tuhan sudah berbuat baik kepada kami, mengambilkan air kepada kami. Bapakku memanggilmu untuk ngasih upah. Alhamdulillah, kata Musa, wah pasti dapat makan, diajak ke rumahnya. Akhirnya apa? Nabi Musa alaihissalam mengikuti. Di tengah perjalanan, Nabi Musa gak tahu rumahnya.
Si perempuan depan, Nabi Musa di belakang, mengikuti dari belakang. Diajak ke rumahnya. Di tengah perjalanan ada angin berembus yang sangat kencang. Maka apa? Membentuk tubuh si wanita ini. Langsung apa? Nabi Musa memalingkan wajahnya. Si perempuan ketika melihat ke belakang, ngapain? Masya apa? Dia langsung malu. Masya Allah, ini laki-laki tadi apa? Ngangkat batu yang sangat besar dengan seorang diri. Sekarang mendapatkan kesempatan melihat diriku, dia palingkan wajahnya. Ini apa? Amanah. Tapi dalam dirinya. Akhirnya Musa mengatakan, wahai putri, wahai Tuhan, izinkan saya di depan, kamu di belakang. Sampai akhirnya apa? Sampai ke rumahnya ketemu Nabi Syuaib, atau dalam riwayat lain bukan Nabi Syuaib. Sesampai di rumahnya diceritakan. Ketika diceritakan kemudian dari awal siapa dirinya, bagaimana adanya, langsung dikatakan selamat wahai anak muda. Dikasih makan, alhamdulillah. Ini yang saya harapkan apa? Dapat makan. Selesai makan ngapain? Ya sudah selesai. Selesai makan ngapain? SMT. Nabi Musa nggak mengharapkan, hanya mengharapkan makanan. Kemudian ketika selesai perbincangan, si putrinya sambil malu-malu, Pi, jangan dilepas. Jangan dilepas. Maksudnya apa? Sudah, kita kan butuh karyawan kan? Maka sebaik-baik karyawan yang kau pekerjakan, Al-Qawiyul Amin, orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Si bapaknya tanya, tahu dari mana dia kuat? Diceritakan, tadi ngangkat batu seorang diri, kayak Superman itu, diangkat batunya. Kemudian kedua, amin, dapat dipercaya. Kenapa? Tadi pas jalan sama saya di tengah perjalanan, ketika membentuk bajuku, membentuk tubuhku, dia langsung palingkan wajahnya. Amin, Bin. Wah, benar. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang bisa dijadikan seorang penjaga karyawan adalah orang yang punya dua sifat. Al-Qawiyul Amin, orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Akhirnya dinikahkan dengan salah satu di antara mereka. Singkatnya, dikasih tugas. Apa tugasnya? Mengembala kambing. Dalam pengembalaan kambing, Nabi Musa itu bawa tongkat. Apa tujuannya? Untuk apa istilahnya? Menghalau domba-domba, kambing-kambing. Atau kadang ngambil ranting, orang bilang rambangan kan? Ngambil daun dengan tongkatnya. Itu aja tujuannya. Sampai akhirnya Allah panggil, dapat wahyu, wahai Musa, apa yang di tanganmu? Tongkat. Bukan karena sudah tua, karena buat gembala. Sedang saat mengembala ada panggilan. Sambil bawa apa di tongkatmu? Tongkat ya Allah. Kemudian coba lempar. Ketika dilempar jadi ular yang sangat besar. Nabi Musa ketakutan. Jangan takut, kami akan kembalikan dalam bentuk yang semula. Itulah Pak, awal muasa dari Nabi Musa bawa tongkat. Ketika berjumpa dengan Firaun bawa tongkat. Kenapa? Mau melawan sihir. Penyihirnya Mesir pada saat itu ular-ular. Akhirnya terjadilah perkelahian. Besok pagi ada adu kekuatan, yaitu kekuatan para penyihir Firaun dengan Nabi Musa alaihissalam. Ketika penyihirnya ketemu dengan Nabi Musa, teringat, ini dulu yang pernah di mana? Ini orang yang dulu pernah ketemu di istana. Dan ini orang yang baik. Jadi penyihir pun apa? Dia merasa melihat ini orang yang baik. Karena dia melihat Nabi Musa orang yang baik. Ketika sudah adu kekuatan melempar, itu mereka mengatakan, Nabi Musa mengatakan, Alkum, lemparlah. Enggak, engkau wahai yang mulia yang melempar dulu.
Jadi ketika tukang sihirnya disuruh melempar, dia gak mau mendahului. Kenapa? Ini orang baik. Orang baik apa? Didahulukan. Akhirnya dilemparlah tongkat-tongkatnya menjadi ular, kemudian tali-talinya menjadi ular, kemudian dilemparlah tongkat Nabi Musa menjadi ular yang besar memakan semuanya. Dan ketika Nabi Musa mengalahkan sihir-sihir tukang sihir, justru para penyihirnya yang masuk dalam agama Nabi Musa. Amanah, kami beriman dengan Rabbnya Nabi Musa. Di antara kenapa Allah memberikan hidayah kepada tukang sihir? Karena sifat baiknya. Dia sihir tapi punya sifat baik. Apa sifat baiknya? Ketika melawan Nabi Musa, melawan orang baik, itu gak berani. Gak berani mendahului. Tapi apa? Mempersilahkan. Kamu dulu yang melempar. Kalau bahasa Jawa, monggo masnya dulu yang melempar. Jadi meskipun dia tukang sihir, tapi punya adab memuliakan orang yang baik. Gara-gara itu saja, sebab itu saja Allah berikan hidayah. Betapa besarnya apa? Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sihir 7 dosa yang paling besar yang membinasakan. Pertama adalah syirik. 2, sihir, baru membunuh nyawa. Urutan kedua dari dosa besar yang paling membinasakan. Namun karena sikap sifat baiknya kepada Nabi Musa, Allah berikan hidayah. Makanya kalau ketemu orang baik, muliakan. Di antara bentuk memuliakan adalah sabda Rasulullah SAW, laisa inna man lam yuwaqqir sabiruna kabirana. Bukan termasuk dari kami jika ada orang yang muda itu tidak menghormati, memuliakan yang tua. Walaisa minna, dan bukan termasuk dari kami kabiruna la yarham saghiruna. Jika ada orang yang tua, yang senior, yang tinggi, tidak menyayangi yang lebih muda. Jadi yang muda-muda menghormati, memuliakan yang tua. Yang tua menyayangi yang muda. Hingga akhirnya mukjizat demi mukjizat Allah tunjukkan kepada Fir'aun untuk mengalahkan, menunjukkan kebenaran ada bersama Nabi Musa AS. Apa mukjizat yang diantara? 1, tongkat. Apalagi takhruj bayda. Nabi Musa mengeluarkan tangan dari sakunya, keluar putih. Coba lihat saya. Nabi Musa mengeluarkan tangannya dari sakunya, keluar cahaya putih. Apalagi? Membelah lautan ini terakhir. Ini penutup kisahnya membelah lautan. Allah timpakan azab kepada Fir'aun melalui Nabi Musa AS. Al-Qumma, kutu. Tahu kutu? Kutu ada di mana-mana. Kutu rambut. Wad-dufadi', kata di mana-mana. Ini apa? Siksa yang ditimpakan kepada Fir'aun. Wat-tufan, angin tufan yang sangat kencang. Ayat demi ayat Allah tunjukkan kepada Fir'aun. Wadam, darah. Di semua sumber-sumber ayat berubah menjadi darah. Wal jarad, belalang. Fir'aun dikasih kenikmatan, tidak menyadarkan. Ditunjukkan ancaman, tidak menyadarkan. Baru nanti sudah sampai akhirnya
ditunjukkan ancaman, tidak menyadarkan, semakin melampaui batas sampai mengatakan ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian yang paling tinggi, gak ada Tuhan yang lain. Sampai akhirnya apa? Mendatangkan Haman, wahai Haman, buatkan saya apa? Bangunan yang tinggi, biar aku mau tengok Tuhannya Musa. Punya tukang sihir, punya arsitektur. Ancaman demi ancaman tidak menyadarkan, sampai pada ujungnya ketika mengatakan ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian yang paling tinggi, sudah finalnya. Allah perintahkan kepada Nabi Musa alaihissalam, bawa kaummu Bani Israel keluar. Ketika membawa, Allah perintahkan Nabi Musa untuk keluar dari tempatnya. Ternyata apa? Hal itu diketahui oleh Fir'aun. Akhirnya ketika Fir'aun mau keluar, diberitahu yang mengatakan kita gak akan keluar kecuali jika malam harinya, jika ada suara ayam berkokok. Jadi kita akan mengejar Musa jika sudah ada ayam berkokok. Ternyata malam hari itu tidak ada ayam berkokok. Sampai keesokan paginya, maka Nabi Fir'aun mengatakan, datangkan dengan domba atau kambing, dipotong kemudian diambil jantungnya, diambil hatinya. Dan aku tidak akan mengejar Musa sampai berkumpul di hadapanku situnya 600 pasukan. Bala tentaranya. Tidak lama langsung pasukannya Nabi Musa alaihissalam langsung berbaris-baris di hadapannya. Dan Fir'aun ini raja yang sangat kuat. Dianya kuat dan bala tentaranya kuat. Setiap ada peperangan, kalau peperangan melawan Fir'aun pasti kalah. Sampai Allah mengibaratkan kekuatan Fir'aun dalam firman-Nya, wa fir'auna dil autad. Fir'aun yang memiliki bala tentara seperti kayak pasak. Dinamakan pasak karena sangat kuat dan tidak ada yang bisa menumbangkan Fir'aun. Wa fir'auna dil autad, pasukannya sangat banyak dan kuat-kuat. Maka Fir'aun mengatakan, aku tidak akan keluar sampai berkumpul di hadapanku 600 pasukan terbaik. Tidak lama langsung berkumpul. Akhirnya mengejarlah Nabi Musa alaihissalam bersama dengan umatnya dan juga bersama dengan Yusha ibnu Nun. Sampai akhirnya ketika dikejar oleh pasukan, di ujungnya di depan Nabi Musa alaihissalam ada lautan. Maka ketika di hadapan lautan, di belakangnya ada pasukan Fir'aun. Maka Bani Israil mengatakan, inna lamudrakun, kena kita wahai Nabi Musa. Musa mengatakan, kala sekali-kali tidak, inna ma'i rabbi sayahdin, bersamaku ada Rabbku yang akan berikan petunjuk. Akhirnya Yusha yang membawa kudanya Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, kemana kita akan berlalu? Maka qala rabbuk, apa yang difirmankan Rabbmu kepadamu? Tetap maju. Saya tetap masuk ke dalam sungai. Sampai ketika sudah masuk ke sungai, ke lutut, sampai ke perut, sampai ke dada. Wahai Musa, ini gimana? Lanjut apa tidak? Rabbku mengatakan tetap lanjut. Akhirnya perintahkan, wahai Musa, rib bi'asoka, pukullah dengan tongkatmu, fanfalaqah, maka akan terbelah seolah menjadi gunung yang sangat tinggi, terbelah lautan. Kapan? Setelah ujiannya sudah sampai dada tenggorokan. Kalau seseorang yang lemah iman sudah mengatakan, sudah sampai dada, ini apa? Gak mungkin datang pertolongan Allah. Enggak. Nabi bisa mengatakan, Rabbku tetap memerintahkan untuk maju. Baru setelahnya perintahkan, idrib bi'asok,
pukullah dengan tongkatmu, fanfalak, maka terpisahlah. Wa in faraqna bikumul bahr, dan ketika kami membelah laut untuk kalian, fa'anjainakum, ketika Nabi Musa sudah melewati laut, sudah sampai di daratan. Nah, kemudian pasukan Firaun di tengah-tengah lautan, aghraqna ala Fir'aun, kami tenggelamkan semua pengikut-pengikut Firaun, wa antum tandurun, kalian melihatnya. Kira-kira gimana rasanya? Dulunya diperbudak, dulunya dipaksa untuk bekerja keras, dulunya mereka anak kecil laki-lakinya dimutilasi, kemudian Allah siksa di depannya. Kira-kira gimana? Orang dunia yang paling dibenci mati di hadapannya. Kira-kira gimana? Apa? Alhamdulillah, ini kan yang dulu bikin kita kesel. Di antara apa? Allah mengobati rasa kesal Bani Israil. Wa antum tandurun, kalian melihat mereka. Allah binasakan ke dalam lautan. Ini menjadi hikmah, menjadi ayat bahwa saya matinya Fir'aun dengan apa? Tenggelam ke dalam laut. Laut airnya asin. Ada seseorang itu yang ketika meneliti jasadnya Fir'aun, karena jasadnya Fir'aun masih ada sampai saat ini, dan Allah yang menjaga sampai nanti hari kiamat sebagai ibrah. Jasadnya Fir'aun sampai sekarang masih ada. Dan untuk memasuki ke dalam istananya Fir'aun, tahu yang pernah masuk ke piramid, untuk masuk ke istana Fir'aun, masuk ke dalamnya, itu pintu yang kecil, pendek. Pintunya apa? Pendek, agar setiap yang masuk harus apa? Menundukkan dirinya di hadapan raja. Jadi apa? Sampai sudah mati pun apa? Kalau mau masuk itu harus menundukkan kepala. Saatnya mau sombongnya dia pengen jadi Tuhan. Yang mau masuk itu harus menundukkan kepala. Sudah mati saja apa? Masih bikin apa? Kayak gimana kita? Maka konon Abu Nawas atau siapa itu, ketika mau melihat jasadnya Fir'aun itu apa? Harus menunduk, gak mau. Akhirnya apa? Dia membelakangi. Tahu? Jadi apa? Dia masuk apa? Pantatnya dulu yang didahulukan. Ya itulah apa? Dia adalah kisah-kisah. Maka dalam kisah Fir'aun, Allah kekalkan jasadnya menjadi ibrah bagi seluruh manusia dengan nas Quran. Allah menegaskan, wa nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah, dan kami selamatkan jasad badanmu menjadi pelajaran bagi orang setelahnya. Maka di antara jasad-jasad manusia yang dikekalkan di muka bumi ini adalah jasadnya Fir'aun. Kemudian jasadnya para nabi, dan jasadnya orang-orang soleh yang Allah kekalkan sebagai pelajaran. Di antaranya jasadnya para syuhada perang Uhud. Maka ada kisah Allah tenggelamkan Fir'aun. Di dalamnya menegaskan tentang kenikmatan Allah yang Allah berikan kepada siapa? Bani Israil. Apa kenikmatan? Dijauhkan dari mara bahaya. Apa mara bahaya dulu? Anak laki-lakinya dimutilasi, laki-lakinya diperbudak, dipekerjakan.
Jadi kayak Belanda Indonesia, laki-lakinya apa? Dibuat kerja paksa, diperbudak. Kemudian Allah selamatkan Bani Israel dan Allah tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Itu ada nikmat. Ini nikmat yang patut disyukuri. Oleh karenanya Nabi Muhammad SAW suatu ketika berhijrah dari mana? Dari kota Makkah ke Madinah. Itulah peristiwa hijrah. Ketika saat hijrah di kota Madinah berjumpa dengan orang-orang Yahudi. Suatu ketika saat itu sedang tanggal 10. Maka orang-orang Yahudi mereka merayakan kemenangan dengan puasa Asyura. Maka Rasul bertanya, atas dasar apa, alasan apa kalian berpuasa di hari ini? Maka mereka mengatakan, hada yaumun najjanallahu min Fir'aun. Ini adalah hari yang Allah menyelamatkan kami, memberikan kenikmatan. Allah selamatkan kami dari Fir'aun. Jadi Allah tenggelamkan Fir'aun dan Allah selamatkan Bani Israel kapan? 10 Asyura. Maka Rasul mengatakan, nahnu ahaqqu bi Musa. Jika demikian, kami ini Nabi Muhammad dan umatnya lebih berhak mendapatkan Nabi Musa daripada kalian. Lantas Rasulullah memerintahkan kepada umatnya untuk berpuasa hari Asyura dengan menyelisihi orang-orang Yahudi. Gimana cara menyelisihinya? Puasa Asyura tanggal berapa? 10. Maka kita berpuasa tanggal 9, 10 atau 10, 11 atau 9, 10, 11. Sehingga menjadi ketetapan di antara puasa-puasa sunnah ada puasa Asyura. Pahalanya apa? Menghapus tahun yang berlalu. Maka ini adalah sebuah kenikmatan. Allah menyelamatkan seseorang dari mara adalah kenikmatan. Berikutnya, Mas berapa? 4 menit. Karena kalau sudah 4 menit, kita buka sesi tanya. Setelahnya tentang Nabi Musa alaihissalam. Umat Nabi Musa alaihissalam terfitnah. Apa fitnahnya? Jatuh dalam kesyirikan, menyembah anak sapi. Anak sapi dijadikan sebagai Tuhan. Sampai sekarang ada gak? Di antara manusia, tak perlu selesai ngomongnya. Di antara manusia yang menjadikan sapi sebagai sembahan. Di Jawa ada Selamat. Mbak Selamat itu apa? Sapi. Dan itu pernah terjadi di Bani Israel. Terfitnah dengan fitnahnya Samiri. Jadi orang pertama kali yang menfitnah Bani Israel untuk menyembah anak sapi adalah Samiri. Ketika terjatuh dalam kesyirikan, Allah maafkan, Allah selamatkan, kemudian Allah berikan afwan, Allah beri maaf. Maka salah satu di antara nikmat yang besar dalam hidup adalah seseorang diberikan maaf oleh Allah, maghfirah. Oleh karena kita berdoa kepada Allah di malam tarawih, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, mencintai perbuatan memaafkan, maka maafkanlah aku. Jadi kita ini manusia yang banyak salahnya, betul?
Ada yang di sini nggak pernah berbuat salah? Jika ada, justru itu salah. Kenapa? Merasa nggak pernah berbuat salah. Namun manusia kalau ada yang salah dengannya mengatakan, atas dasar apa saya harus maafkan dirimu? Dengan alasan apa saya memaafkan dirimu? Padahal dirinya banyak salah. Dia tidak sadar bahwasanya apa? Dirinya juga pernah salah. Maka sebagaimana engkau minta dimaafkan, maafkanlah orang lain. Demikian bisa kita ambil faedahnya. Insyaallah ta'ala dengan nikmat-nikmat Bani Israil yang lainnya, insyaallah kita akan bahas di pertemuan akan datang. Maka di antara poin yang penting yang kita ingin catat di sini adalah nikmat ada dua. Nikmat dijauhkan dari mara bahaya, ada nikmat kenikmatan. Mana yang lebih dahulukan? Jadi kalau ada undangan makan sate Marangi dengan jadwal harus ke dokter gigi, mana yang lebih duluan? Undangannya kasih Ustaz. Demikian Allah Ta'ala besar yang bisa kita ambil faedahnya. Jika ada pertanyaan, dipersilahkan. Yang bertanya dan yang menjawab dapat hadiah. Silakan Ibu. Benar, Ibu dapat hadiah. Yang tanya dan yang menjawab dapat hadiah. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Saya hanya mau nanya aja. Ya, mengenai kan ini tentang Bani Israil ya. Bani Israil. Kaitannya dengan Kita. Kaitannya dengan yang sekarang lagi ramai itu si Israel itu bagaimana? Jadi pasti apakah mereka termasuk ke dalamnya? Karena kan tadi dari cirinya adalah mereka itu ganteng, kemudian kuat. Yang kita tahu orang-orang Israel dan turunannya itu kan juga lumayan ganteng gitu. Dan kayaknya merasa dirinya paling hebat, paling berkuasa. Nah itu bagaimana Mas Ustaz? Karena kita gemes banget gitu. Ya. Terima kasih. Yang pertama, kita sebutkan ganteng-ganteng tadi adalah anaknya Nabi Yakub pas langsung. Jadi memang masih dari Nabi Yakub langsung. Kalau sudah turunan panjang bisa berubah nggak, Bu? Bapaknya mantap, ibunya cantik, anaknya, cucunya agak turun, cicitnya agak turun. Sehingga yang dimasukkan ganteng adalah tadi Nabi Yakub langsung turun. Kenapa? Karena di tengah-tengah mereka masih ada Nabi Yakub dan Rohim. Nabi Yusuf itu kan paling ganteng. Sampai disebutkan dalam hadisnya, separuh gantengnya manusia laki-laki itu diberikan pada Yusuf. Sampai Nabi Yusuf kalau keluar rumah itu pakai cadar. Pakai apa? Pakai penutup wajah. Kenapa? Kalau Nabi Yusuf lewat, perempuan melihat ketabrak. Masa nggak bisa itu apa? Anaknya Nabi Yakub langsung. Jadi kalau sekarang ya mungkin masih dapat gen. Yang kedua, ya Bani Israil sekarang masih apa? Keturunan Nabi Yakub. Orang Yahudi sekarang itu keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Dan mereka ya mungkin saja nenek moyangnya orang baik, anaknya nggak baik. Dan Bani Israil sekarang membantai ia masuk Masjidil Aqsa, ya justru apa? Itu nas Quran. Bani Israil akan berbuat kerusakan 2 kali.
Yang pertama dulunya di zaman kenabian, yang kedua akhir zaman. Dengan nas Quran, justru jika ada Bani Israel, mereka membantai, mereka ingin masuk ke Baitul Maqdis dan masuk, justru ini menjadi mukjizat Quran dengan nas Quran. Karena memang Bani Israel itu akan masuk ke Baitul Maqdis, berbuat uluan, berbuat aniaya. Setelahnya baru Allah akan bangkitkan generasi yang menumbangkan Bani Israel. Nah, dalilnya surat Al-Isra. Jadi kalau kita baca surat Al-Isra itu justru Allah menegaskan di ayat 4, wa qadayna ila Bani Israel, dan kami telah tetapkan takdir Allah kepada Bani Israel fil kitab, dalam kitab, la tufsiduna fil ardi marratain, kalian akan berbuat kerusakan di muka bumi kedua kalinya, wala ta'lunna 'uluwan kabira, dan kalian akan menyombongkan diri sesombong-sombongnya ketika sudah bisa menguasai Baitul Maqdis, membantai dengan sangat keji, sombong dengan sesombong-sombongnya. Justru ini akan datang generasi terbaik. Fa idza jaa wa'du ulaha, jika sudah datang hukuman kepada mereka, ba'atsna 'alaikum ibadan lana, kami akan bangkitkan utus hamba-hamba yang perkasa. Ketika nanti orang Yahudi sudah masuk Baitul Maqdis, menguasai dengan sepenuhnya, Allah akan bangkitkan generasi yang perkasa, yang kuat, fajatu khilalad diyar, yang mereka nanti akan menghancurkan mereka, wa kana wa'dan maf'ula, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Justru dengan masuknya Yahudi berbuat kerusakan itu nasrani dan menandakan tanda-tanda hari kiamat. Ketika nanti Yahudi terkalahkan, itu sampai batu berbicara. Ini kalau nggak pakai keimanan susah. Batu berbicara. Ya Muslim, wahai Muslim, di belakang itu ada Yahudi, bunuhlah. Mungkin saya dulu ketika membaca hadis ini, kok gitu banget, kejam banget ya batunya. Sampai nyuruh membunuh Bani Yahudi, Bani Israel. Tapi itu terjawab dengan keadaan sekarang. Masih terjawab. Kenapa mereka sampai batu pun kesel? Wahai Muslim, belakangku ada Yahudi, bunuh. Kenapa? Karena perbuatan mereka jauh lebih kejam. Jauh lebih kejam. Sehingga dulu mungkin saya kurang paham, kok batu sampai menyuruh membunuh. Ternyata setelah terjadi kejadian seperti ini, kita baru tahu ternyata mereka pantas dipukul seperti itu. Kenapa? Karena kekejaman mereka. Kejam, tidak berkeperimanusiaan. Oleh karena Hitler, ini kisah lain Hitler. Kalau ditanya, kenapa mau kejam kepada orang Yahudi? Itu kisah Hitler. Kenapa mau kejam? Sampai pernah 6 juta jiwa yang dibantai. Akhirnya kita mengatakan sini. Wahai tawanan orang Yahudi, wahai tawanan orang Eropa, gali lubang. Masing-masing menggali lubang sejauh Sejauh beberapa meter. Setelah menggali, semuanya keluar dari lubangnya. Kita mengatakan, memberikan jawaban. Wahai orang-orang Yahudi, masuk ke dalam lubang, maka masuk ke dalam. Setelah masuk, wahai orang Eropa, coba timbun. Kata orang Eropa, wih, gak mungkin, hanya ada orang di dalam. Maksudnya secara manusia fitrahnya itu gak mau. Kenapa? Ada orang di dalam masih ditimbun. Ya sudah, Yahudi keluar. Sekarang, hai Eropa, masuk ke dalam lubang. Wahai orang Yahudi, timbun, langsung ditimbun. Langsung ditimbun, makanya mengatakan, lihat, siapa yang tidak terkebri manusia. Ini di antara kisah, benar atau tidaknya, wallahu a'lam bishawab, bukan Quran, bukan hadis. Akan tapi
di antara kisah-kisah yang menjelaskan tentang kejamnya orang Yahudi. Wallahu ta'ala bissawab. Ini bisa kita faedahnya. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khair kepada Ustaz Saharudin yang telah memberikan kajian kali ini. Mudah-mudahan ibu-ibu yang berkumpul di sini paham dan bisa menerapkan penjelasan dari kita. Ibu-ibu, kami akan mengadakan taklim kembali yaitu hari Jumat tanggal 15 November jam 8.30 sampai dengan jam 10. Penceramah Ustaz Abdul Ramadhani dengan tema hidup sehat ala Rasulullah. Demikianlah